Presiden Jokowi mewanti-wanti agar kemacetan horor di Pelabuhan Merak, Banten saat mudik Lebaran tahun lalu tidak terulang. Presiden meminta seluruh pihak membuat langkah antisipatif agar lonjakan pemudik pada tahun ini bisa teratasi. Dan sudah bergabung bersama kami sore hari ini, Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Ibu Shelfie Arifin. Selamat sore Ibu Shelfie. Selamat sore Mbak Putri. Ibu Shelfie, terima kasih atas waktu Anda. Ibu Shelfie, persisnya apa yang kemudian arahan disampaikan Presiden dalam ratas dan kemudian juga sudah ditindaklanjuti oleh ASDP Indonesia Ferry, strateginya apa saja Ibu Shelfie? Baik, seperti tadi disampaikan sebelumnya bahwa Pak Presiden kemarin sempat berkunjung ke Pelabuhan Merak untuk meninjau langsung kesiapan kami menyambut mudik 2023. Pak Presiden dalam kunjungannya menyampaikan apresiasi kepada manajemen yang sudah melakukan engagement kepada stakeholder, sudah melakukan koordinasi yang jauh lebih awal, jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa kami telah melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder mulai 2 minggu setelah angkutan Lebaran tahun 2022. Jadi kami sudah melakukan persiapan dari tahun lalu sampai dengan tahun ini lebih intensif. Juga kami melalui ratas kemarin memang ada beberapa arahan Presiden seperti peningkatan kapasitas pelabuhan, kapasitas parkir, juga koordinasi yang lebih baik, serta adanya persiapan pelabuhan alternatif yang lebih awal. Kemarin Pak Presiden menyampaikan apresiasi yang baik kepada manajemen, juga menyampaikan pesan kepada para pengguna jasa atau calon pemudik untuk sudah memastikan memiliki tiket sebelum sampai di pelabuhan. Mungkin itu Mbak Putri. Iya, Ibu Shelfie, kalau misalnya bisa disampaikan atau setidaknya ada beberapa hal yang menjadi isu tahun lalu. Karena saya masih ingat juga kami pernah membahasnya. Jadi paling tidak ada soal tiket, banyak masyarakat yang masih belum mendapatkan informasi, sosialisasinya masih kurang bahwa tiket tidak ada lagi yang dijual secara langsung di lokasi. Kemudian banyak yang datang lebih awal sehingga terlalu padat mengisi wilayah buffer, kemudian dan juga soal kapal yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi persisnya antisipasi yang sudah dilakukan apa saja Ibu Shelfie? Oke, baik. Memang tahun lalu itu masalah tiket itu seperti ini Mbak. Sebenarnya kan tiket online kita Ferry itu sudah diberlakukan sejak bulan Mei 2020 gitu ya. Namun memang karena mungkin pandemi tahun 2021, 2022 gitu ya, 2020 dan 2021 orang tidak banyak yang tidak bisa melakukan perjalanan sehingga mereka tidak terinformasi mengenai perubahan tersebut gitu ya. Jadi memang kami sudah melakukan sosialisasi, tapi kadang-kadang kan sosialisasi sebanyak apapun kadang-kadang tidak pernah cukup gitu Mbak ya. Tapi pembelajaran dari tahun lalu saya rasa ini menjadi PR buat kami, di mana kami juga sudah melakukan sosialisasi yang lebih intensif lagi, lebih masif tahun ini. Kami bekerja sama dengan beberapa media juga, dengan komunitas-komunitas untuk menyampaikan informasi bahwa memang tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan, bahwa semua penjualan tiket dilakukan secara online melalui aplikasi Verizi maupun website, juga dengan mitra-mitra resmi kami. Bisa ke Alfamart ataupun Indomaret maupun juga agen Briling, dan harus dilakukan tiket kami sudah tersedia H-60 dan diwajibkan seluruh pengguna jasa atau calon pemudik untuk memiliki tiket minimal H-1. Seperti juga disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, tahun lalu itu memang banyak, yang tadi seperti disampaikan Mbak Putri, banyak pengguna jasa yang pertama mencoba-coba gitu ya, tidak punya tiket, mereka coba datang ke pelabuhan gitu, mungkin bisa dapat tiket di sana, tapi tidak bisa gitu ya. Kemudian ada juga yang sudah punya tiket tapi datang tidak sesuai waktunya. Jadi sebenarnya tiket kami ini kan juga mirip dengan tiket penerbangan, di mana kan kalau kita penerbangan itu kan juga diminta untuk hadir misalnya 2 jam sebelum jam keberangkatan gitu ya, atau mungkin 3 jam untuk yang internasional, kurang lebih sama lah gitu ya. Jadi memang kita juga meminta para pengguna jasa itu untuk tiba di waktu tertentu yang memang sudah diatur untuk supaya waktu tunggu di pelabuhan nanti juga bisa lebih nyaman gitu. Itu Mbak Putri. Ya, Bu Shelfie, ada tadi juga disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk yang kali ini ada perbedaan keberangkatan antara kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 kecil dan juga kendaraan berat. Jadi persisnya bisa disampaikan di sini Bu Shelfie? Oke, baik.
Yang berbeda juga di tahun ini memang pelabuhan perbantuan alternatif itu sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau mungkin yang berbeda tahun lalu pelabuhan itu baru disiapkan mendekati hari-hari puncak gitu Mbak ya. Tapi kalau tahun ini dari awal kita sudah menyiapkan, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan pelabuhan alternatif khususnya untuk roda 2. Pemerintah menyiapkan pelabuhan alternatif di Ciwandan, di mana roda 2 akan dialihkan ke pelabuhan Ciwandan ke Bakahuni mulai H-7 sampai dengan H-1, dan juga ada tambahan kapal untuk rute Ciwandan, dari Ciwandan ke Panjang untuk H-3 sampai dengan H+1, H-1. Di mana jadi dari sistem tiketing kita juga nanti teman-teman pengguna jasa roda 2 sudah bisa langsung memilih, mereka akan memilih yang Ciwandan ke Bakahuni atau Ciwandan ke Panjang. Nah yang menarik Mbak Putri, saya ingin menyampaikan juga bahwa penjualan tiket untuk yang roda 2 untuk tanggal 20 atau H-2 itu ternyata sudah terjual sekitar tadi pagi ya, saya cek itu sudah sekitar 35%. Jadi itu angkanya terus naik gitu untuk roda 2. Jadi saya menghimbau, saya menyarankan kepada seluruh calon pemudik mungkin yang roda 2 maupun juga roda 4 untuk segera membeli tiket agar mengamankan tiketnya, karena untuk ke tanggal favorit kayak H-2 atau H-3 itu sudah mulai terjual dan terus angkanya nih okupansinya makin terisi gitu. Jadi sebaiknya segera membeli untuk memastikan Anda mendapatkan slot di tanggal-tanggal yang terbaik. Bu Shelfie, saya konfirmasi sekali lagi. Jadi sekarang untuk tahun ini kendaraan roda 2 sudah seluruhnya dialihkan ke Ciwandan ya? Untuk tanggal H-7 sampai dengan H-1 ya Mbak ya? H-7 sampai H-1 ya. Berarti ya? Oke, kalau misalnya setelah itu tetap di Bakahuni? Tetap di Merak? Iya. Maksudnya kalau untuk yang pada tanggal hari lebarannya tuh di Merak, kembali ke Merak, dan kemudian untuk di Bakahuni saat ini masih dari Bakahuni ke Merak masih normal sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Oke, baik. Bu Shelfie, bagaimana dengan akses untuk menuju Ciwandan? Apakah kemudian ASDP Indonesia Ferry juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait? Tentu Mbak, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kami juga sudah melakukan koordinasi intensif dari jauh-jauh hari ya Mbak. Tadi kalau boleh cerita sedikit, 2 minggu setelah angkutan lebaran tahun 2022 itu kita sudah mulai roadshow gitu. Kita berkunjung dan berkoordinasi dengan para stakeholder seperti Kakor Lantas, kemudian Kapolri, Kapolda gitu ya, Kapolda Banten, Kapolda Lampung gitu ya. Kita semua memastikan bahwa teman-teman kepolisian ini juga membantu kelancaran perjalanan dari luar pelabuhan menuju ke pelabuhan, karena memang wewenang untuk mengatur perjalanan dari luar pelabuhan menuju pelabuhan adalah wewenangnya kepolisian gitu ya. Jadi kami sudah melakukan koordinasi, juga memastikan bahwa alur flow, kemudian juga mungkin titik-titik simpul di mana yang memang mungkin berpotensi untuk mungkin menimbulkan kemacetan, itu juga sudah disimulasi oleh teman-teman kepolisian untuk dipastikan bahwa alur lalu lintas bisa lancar selalu. Bu Shelfie, jadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak kira-kira akan terjadi kapan? Merak dan Bakahuni? Kalau dari prediksi diperkirakan H-2 tanggal 20 April nanti Mbak. 20 April ya, di kedua arah berarti ya? Bisa jadi kedua arah Mbak, karena mungkin saya juga ingin menyampaikan yang menarik dari 2 tahun terakhir, mungkin tahun 2019 dan 2 tahun 2022 kemarin, arah dari Merak dan Bakahuni itu hampir seimbang Mbak gitu loh. Jadi mungkin semenjak adanya jalan tol Trans Sumatera itu, kebangkitan dari Sumatera yang ke Jawa juga jumlahnya hampir sama banyak dengan yang dari Jawa ke Sumatera. Seperti itu Mbak. Iya, hal lain yang juga mungkin akan menjadi potensi kendala dan antisipasinya seperti apa adalah soal cuaca. Bu Shelfie, apakah sudah ada prediksi di tanggal-tanggal puncak itu seperti apa? Oke, baik. Kalau cuaca sebenarnya ada tepat ditanyakan oleh BMKG ya Mbak ya. Tapi memang kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG. Sampai hari ini sih BMKG menyatakan bahwa kondisi cuaca cukup baik, namun tentu saja kami terus mencermati kondisi cuaca di pelabuhan, karena tentunya mungkin saja cuaca bisa saja berubah, karena juga kami dengan pihak BMKG juga dengan pihak kepolisian kita punya posko bersama, di mana kami terus melakukan pemantauan selama 24 jam terus menerus untuk memastikan bahwa cuaca memang aman. Nah apabila memang nanti cuaca dianggap tidak aman,
maka pihak BPTD sebagai otoritas pelabuhan, mereka yang akan menyatakan bahwa pelayanan ini aman atau tidak aman untuk berlayar, itu akan ditentukan oleh otoritas pelabuhan, oleh Syah Bandar ataupun juga BPTD. Bu Shelfie, terakhir, apa yang harus betul-betul disiapkan oleh para pemudik yang akan menggunakan jalur laut di Merak Bakahuni ini? Dan juga Ciwandan Panjang. Baik, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan, gitu ya Mbak ya. Jadi ini yang ingin saya ulang-ulang saya sampaikan kepada seluruh calon pemudik, tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan, dan tiket kami sudah tersedia H-60, dan semua pengguna jasa ataupun calon pemudik diwajibkan untuk memiliki tiket H-1 sebelum masuk ke pelabuhan. Kemudian pastikan stamina pengemudi ataupun juga seluruh penumpang dalam kondisi baik, juga kondisi kendaraan dalam kondisi baik, sehingga perjalanan Anda bisa lancar, selamat, dan juga mudik Anda menjadi mudik yang aman dan berkesan. Baik, Ibu Shelfie Arifin, terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia, Corporate Secretary PT SDP Indonesia Ferry. Kami harapkan semuanya berjalan lancar, Ibu, dan kami akan terus memantau perkembangannya dari lapangan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.